Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab 3 bab 3 kali ini adalah tentang turunan atau diferensial. Nah, untuk yang sudah saya kirim, modulnya sudah saya kirim ke kalian. Kita mulai belajarnya dari ini ya, materi kegiatan 1, menemukan konsep turunan. Tujuan pembelajarannya, pada pembelajaran kali ini Ananda akan digiring untuk dapat menemukan konsep turunan secara mandiri. Selain itu, juga Ananda akan diajak untuk dapat menentukan turunan fungsi aljabar mulai dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Jadi nanti di sini kita mulai dari menemukan konsep turunan terlebih dahulu. Untuk materinya, untuk menemukan konsep turunan, kita akan mencoba mengamati berbagai permasalahan nyata dan mempelajari beberapa kasus dan contohnya. Nah, ini akan dimulai dari menemukan konsep garis tangan atau garis huruf. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Nah, misalkan di sini keterangannya, misalkan seseorang yang sedang bermain papan seluncur itu bergerak dari titik Q sini, kemudian melayang ke udara pada titik P x1, y1. Sini melayang ke udara ke sini. Kemudian dia bergerak dari titik Q mendekati titik P. Garis yang menghubungkan titik Q dan titik P disebut dengan tali busur atau garis sekan dengan kemiringan atau gradiennya. Gradien, ingat rumus gradien ya, di garis lurus M itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min Y1. Jika delta X itu adalah X2 kurang Y1, maka X2 nya adalah delta X ditambah X1. Delta X itu adalah selisihnya, selisih X. Dan jika delta Y itu adalah Y2 min Y1, maka Y2 itu adalah delta Y plus Y1. Jika delta X nanti semakin kecil, maka Q-nya akan bergerak semakin mendekati titik B. Jika delta X-nya semakin mendekati 0, artinya semakin dekat dengan P, maka Q-nya semakin dekat dengan P. Ilustrasinya itu bawah kita buat garis-garis yang dia semakin mendekati titik P. Nah, kalau mendekati itu ingat yang bab kemarin, yang semakin mendekati itu adalah konsep dari limit ya. Berarti nanti ada kaitannya dengan limit. Ini. Jika Y itu adalah Fx, maka gradien garis sekan PQ adalah, nah rumusnya ini Fx2 plus Fx1 per X2 min X1. Berarti ya, kenapa Fx2? Itu kan rumusnya dari di awal tadi kan Y2 min Y1. Nah, karena kita belum punya kan nilai Y, berarti harus cari dulu. Y itu sama saja dengan Fx. Berarti kalau Y2 ya Fx2 ya, sama Fx1. Nah, Fx2 itu kita ganti X2 kan tadi X1 tambah delta X, diganti saja nih. Min Fx1 per X1 ditambah delta X min X1. Jadi semuanya diubah ke dalam X1. Akhirnya disederhanakan, diperolehlah Fx1 plus delta X min Fx per delta X. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat menarik definisi bahwa misalkan ada suatu fungsi yang memetakan dari R ke R, dari real ke real, adalah fungsi kontinu dan titik P-nya itu adalah X1, Y1, Q-nya itu adalah X1, delta X, dan Y1 ditambah X1 plus delta X, Y1 plus delta X. Pada kurva F, garis sekan menghubungkan titik P dan Q dengan gradiennya rumusnya ini.
ya. M sekan sama dengan itu. Nah, kita kembali ke gambar yang kedua tadi ya. Gambar yang kedua tadi kan berarti semakin kita buat dia supaya semakin mendekati P, maka delta X nya dia harus semakin mendekati 0. Nah, kalau semakin mendekati berarti konsepnya pakai limit, maka diperolehkan rumus ini M ya, gradien sama dengan limit delta X semakin mendekati 0 dengan di sini fx1 plus delta X min fx per delta X. Nah, jika limitnya ada, nah ini yang harus dipahami tentang teori limit. Ternyata turunan itu nanti asalnya dari limit. Misalkan f adalah fungsi kontinu bernilai real dan p itu adalah titik p-nya x1, y1. Nah, pada kurva f, gradien garis singgung di titik p x1, y1 adalah limit gradien garis sekan di titik p x1, y1. Nah, ditulisnya ini mgs atau sama dengan limit m sekan tadi ya, delta x mendekati 0, maka rumusnya adalah limit dengan delta x mendekati 0 f x plus x1 plus delta x dikurangi fx1 per delta x. Sekarang langsung contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4 di titik 2,6. fx-nya x-nya berapa di titiknya ini ya, berarti yang ini sebagai x, ini sebagai y, artinya x-nya 2, kita ganti x-nya jadi 2. Kita cari f2 nya, tinggal ganti x-nya jadi 2, x kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 min 4, ketemu 6 f2 nya. Terus dari rumus kita juga butuh f2 ditambah delta x. Nah, 2 ditambah delta x berarti tinggal ganti x yang di sini menjadi 2 plus delta x. Berarti 2 plus delta x kuadrat, karena ini x kuadrat, ditambah 3 kali 2 ditambah delta x min 4. Dikalikan biasa ya, 2 ditambah delta x kuadrat berarti 2 tambah delta x dikali 2 tambah delta x. Atau cara cepatnya, ini dikuadratkan, 2 kuadrat 4, 2 kali delta x, 2 delta x ya, kali 2 jadi 4 delta x, kemudian yang belakang ini dikuadratkan, delta x dikuadratkan jadi delta x kuadrat. Nah, ini pakai perkalian pelangi, 3 kali 2 6, 3 kali delta x 3 delta x 4. Tinggal dijumlahkan yang sukunya sama ya. Ini yang delta x kuadrat tidak ada, berarti tetap ditulis delta x kuadrat. Kemudian yang delta x saja ada, ini 4 dan 3. Nah, 4 tambah 3 7. Kemudian yang tidak punya variabel, ini 4 ditambah 6 dikurangi 4, 6. Kemudian menurut rumus yang tadi, nah ini berarti limit delta x mendekati 0 kali fx1 plus delta x min fx per delta x. Ini berarti fx-nya tadi kan dipunya 2, berarti f2 ditambah delta x min fx-nya 2 ya, f2 per delta x. Ya tinggal dimasukkan. Yang ini tadi f2 plus delta x kan ini hasilnya. Berarti dimasukkan delta x kuadrat plus 7 delta x plus 6. Kemudian f2-nya ini tadi hasilnya 6. Berarti 6. Ini habis ya, 6 min 6, tinggal delta x kuadrat plus 7 delta x per delta x. Kemudian ini dipisah ya, berarti delta x kuadrat dibagi delta x, kemudian 7 delta x dibagi delta x. Nah, sebenarnya kan itu bisa disederhanakan, semuanya dibagi delta x, ini tinggal 7, ini dibagi delta x tinggal delta x kuadrat, karena delta x kuadratnya mendekati 0 berarti dia 0 tambah 7 7. Nah, jadi gradien garis singgung kurvanya adalah 7. Ini rumus
persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M itu gradien kali X min X1 kalau ditanyakan persamaan persamaan garis singgungnya. Tinggal disubstitusikan di situ. Nah, ini yang menentukan persamaan garis singgung. Kita cari dulu gradiennya. Kita butuh fx dan fx plus delta x. X-nya berapa? Min 1, berarti ganti F min 1. Disubstitusi ke ini, X kuadrat plus 4X. Berarti min 1 kuadrat plus 4 kali min 1, hasilnya 3. Kemudian cari F min 1 plus delta X. Berarti min 1 plus delta X kuadrat, diperoleh dari X kuadrat, ditambah 4 kali ini, min 1 plus delta X. Min 1 kuadrat berarti 1. Min 1 kali delta X, min delta X kali 2 berarti min 2 delta X. Kemudian delta X-nya dikuadratkan jadi delta X kuadrat. Nah, kemudian 4 kali min 1, min 4 kali delta X, 4 delta X. Yang delta X kuadrat jadikan 1, karena hanya 1 berarti tulis delta X kuadrat. Ditambah yang hanya delta X, ini min 2 dan 4, min 2 tambah 4, 2. Kemudian yang tidak punya X, ini 1 dan min 4. 1 dikurangi 4, min 3. Ketemu ini. Masuk ke rumus tadi. Tinggal dimasukkan F min 1 plus delta X min F min 1. F min 1 plus delta X ketemu. Mana ya? Ini. Nah, berarti delta X kuadrat plus 2 delta X min 3. Kemudian F min 1-nya ketemu min 3, berarti min karena negatif kita kurung ya, min 3. Nah, min ketemu min jadi plus. Min 3 tambah 3, habis. Tinggal delta X kuadrat plus 2 delta X per delta X. Ini dipisah semuanya, jadi dihilangkan ya, dibagi dengan delta X semua. Ini dicoret-coret, tinggal 2. Dicoret-coret juga tinggal delta X. Karena delta X-nya mendekati 0 berarti 0. Ya, ini dicoret kan tinggal delta X kuadrat dibagi delta X kan delta X saja. Nah, karena delta X-nya 0, ya berarti sini 0. Substitusi yang limit itu. Hasilnya ketemu M-nya 2. Nah, karena yang dicari persamaan garis singgung, berarti kita pakai rumus yang tadi. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. M-nya sudah ketemu 2. Gradien. X1-nya ini min 1, Y1-nya min 3. Tinggal disubstitusi. Y min Y1-nya min 3 berarti kita kurung karena negatif. Sama dengan M-nya 2 gradiennya kali X min X1. X1-nya min 1. Kurungnya. Min ketemu min jadi plus sama dengan 2 kali X di min ketemu min plus. Y plus 3 sama dengan 2X plus 2. Ketemu Y-nya 6. Nah, atau bentuk lainnya bisa diubah, pindah ke kiri semua. Ya, jadi Y pindah ke kiri jadi negatif, negatif pindah ke kiri jadi positif. Gitu. Ini rangkumannya. Yang kita peroleh dari pembelajaran tadi ada rumus mencari gradien, kita pakai limit, kemudian mencari persamaan garis singgung. Nah, untuk latihan soalnya di sini sudah ada pembahasannya ya. Nah, ini untuk konsep dari turunan. Jadi masih konsep turunan itu ternyata berasal dari rumus limit. Ya. Jadi yang kalian pelajari di kelas 11 ini semuanya berkaitan. Nanti setelah turunan masih ada integral. Nah, ini ada penilaian diri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggung jawab. Nanti silahkan kalian jawab ya.
Apakah Anda paham? Kalau belum paham ya tulis tidak penilaian dirinya. Nah, untuk minggu ini kita sampai di konsep turunan dulu. Nah, nanti lanjutannya di sini masih ada sifat-sifat turunan dan seterusnya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.